kepada teman-teman sekalian, rekan-rekan atas waktunya. Untuk kegiatan Kamis Klinik pada hari ini, izin mengenai PNPK pneumonia ya Prof ya, yaitu Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Pneumonia. Mungkin izin untuk waktunya bisa dimulai ya Prof ya. Ya, baik. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa beruntung sekali karena diberikan kesempatan untuk share sedikit tentang pneumonia. Jadi, ini bahan bisa nanti dibuat sebagai clinical pathway untuk penyakit pneumonia di rumah sakit kita, rumah sakit CRC. Jadi, bisa diambil dari PowerPoint ini juga. Ya, sebagai pendahuluan, nah biasanya kan kalau di clinical pathway itu ada definisi dulu. Pneumonia itu apa? Pneumonia adalah penyakit infeksi berupa peradangan akut. Nah, ini yang membedakannya dengan TB ya. Kalau TB kan kronik. Untuk pneumonia adalah peradangan akut pada parenkim paru yang disebabkan oleh patogen. Yaitu bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus, bisa parasit. Jadi waktu COVID itu kan penyebabnya virus dan juga menyebabkan pneumonia karena ada peradangan di parenkim paru. Nah, eh, ini merupakan penyebab kematian terbanyak nomor 9 di Indonesia, yaitu dari Si Ali nggak mandi ya angka kemarin. nasional tahun 2019, kemudian Asuransi eh, mereka Izin dari mohon sisi prevalensi pneumonia di Indonesia itu sebesar 4%. tebel-tebel di Rahmat Aris, Dani sama Aliran. Ya, bisa di mute sebentar ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan bahwa penyebab utama kematian di saat ini pneumonia nomor 2 ya, dan terutama pada kelompok usia di bawah 5 tahun. 15% dari total kematian disebabkan oleh pneumonia. Sementara pada populasi umum, tingkat kematian atau case fatality rate-nya mencapai 7,6% pada pasien-pasien yang rawat inap. Jadi barangkali kita bisa lihat angka kematian rawat inap yang disebabkan oleh pneumonia di rumah sakit kita ya di sini ada berapa? Eh, saya kira nanti dari bagian eh, data bisa melihatnya ya. Nah, pneumonia itu ada 3 pembagiannya, yaitu ada yang disebut dengan pneumonia komunitas. Biasanya kita memakai istilah CAP, itu artinya pneumonia itu didapat di masyarakat, jadi terinfeksinya di populasi, di komunitas ya. Sementara kalau pneumonia didapatkan di rumah sakit, itu disebut pneumonia nosokomial atau HAP, Hospital Acquired Pneumonia. Ini terjadi setelah 48 jam atau lebih pasien dirawat di rumah sakit dan kita sudah menyingkirkan semua infeksi yang terjadi sebelum masuk di rumah sakit. Jadi contohnya begini, contohnya pasien dirawat karena diabetes atau karena hipertensi dan kita tahu waktu saat masuk nggak ada demam, tidak ada eh, apa gambaran kelainan di fototorak. Nah, tapi kemudian 48, setelah 48 jam atau mungkin lebih ada tanda-tanda mulai batuk, berdahak, dan pada saat di fototorak ada infiltrat. Nah, ini eh, kita mendiagnosisnya sebagai pneumonia nosokomial atau hospital acquired pneumonia. Ada lagi kejadian pneumonia itu didapatkan pada saat pasiennya eh, pasca dipasang ventilator, jadi pasca intubasi. Kalau terjadi setelah 48 sampai 72 jam setelah tindakan intubasi atau pemasangan ETT dan ada pneumonia itu disebut sebagai VAP, Ventilator Associated Pneumonia. Nah, kita masuk ke CAP ya atau pneumonia komunitas. Diagnosis dari pneumonia komunitas ini mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik,
pemeriksaan penunjang ya. Kalau anamnesisnya adalah pertama timbul gejalanya akut atau cepat ya, kurang dari eh, seminggu atau kurang dari 2 minggu. Gejalanya apa saja? Ada batuk, ada dahak, batuk berdahak ya, dan dahaknya eh, biasanya kental dan purulen. Purulen bisa kekuningan atau kehijauan. Kemudian demam di atas 38 derajat Celcius, ada sesak kadang-kadang kalau eh, pneumonia atau infeksi di parenkim itu eh, cukup luas atau menimbulkan sesak atau pneumonia berat sehingga eh, saturasi menurun, dan bahkan kadang-kadang kalau pneumonia ini terjadi selain di parenkim juga melibatkan pleura, biasanya ada nyeri dada. Nah, pada pemeriksaan fisik biasanya kita temukan ada tanda-tanda konsolidasi. Kalau kita eh, perkusi mungkin agak redup ya begitu ya. Dan suara nafasnya bisa bronkial atau vesikuler meningkat juga ada, dan kemudian kita temukan ronki. Nah, bagaimana dengan laboratorium? Laboratorium yang biasanya kita bisa lihat dengan cepat adalah biasa terjadi peningkatan leukosit lebih dari 10.000 atau kurang dari 4.500. Dan juga kemudian ada peningkatan neutrofil batang atau yang emitter. Lalu bagaimana dengan fototoraks? Fototoraknya harus ada infiltrat. Kalau fototoraknya bersih walaupun dia batuk, berdahak, kekuningan, itu bukan pneumonia, mungkin ada bronkitis akut dan lain-lain. Jadi pada fototorak harus ada kelainan di fototorak berupa infiltrat atau konsolidasi atau air bronkogram ya. Dan ini bisa terdeteksi dengan eh, eh, fototorak PA atau AP. Nah, ini contohnya begini ya. Fototorak pada pneumonia kita lihat tuh yang nggak ada panahnya. Ya, gambar berikutnya tidak usah saya panahkan lagi, pastinya sudah tahu yang mana yang pneumonia. Demikian juga ini foto ini yang kiri, yang tengah itu cukup luas. Yang foto di tengah adalah lesi di kanan tengah. Kemudian foto yang ketiga lesi di basal paru. Nah, kalau kita lihat bedanya dengan pneumonia, yuk kita lihat yang awal. Nah, pneumonia ini bedanya dengan TB. Kalau TB itu biasanya lesinya di apex ya, di apex paru atau di bagian atas dari paru. Lalu biasanya untuk dahaknya, kalau kita ingin tahu eh, ini kumannya apa, biasa kita bisa melakukan pemeriksaan gram ya, pemeriksaan gram dahak, atau juga kita lakukan biakan dari dahak atau darah. Nah, kalau gram ini bisa 30 menit sudah ada hasilnya, tapi cuma menyatakan gram positif atau gram negatif. Tapi kalau pada kultur sputum atau kultur darah kita bisa menentukan biasanya eh, kumannya apa, jenis spesies kumannya apa. Dan bahkan kemudian kalau ada deteksi kumannya, biasa kemudian akan dilanjutkan dengan uji kepekaan untuk melihat apakah masih sensitif atau resisten dengan eh, antibiotik. Ya, jadi pewarnaan gram dahak ataupun kultur ini direkomendasikan pada pneumonia berat dan juga bila telah terinfeksi sebelumnya dengan MRSA atau Pseudomonas aeruginosa, atau pasien-pasien yang pernah rawat inap dengan antibiotik parenteral dalam 3 bulan terakhir atau 90 hari terakhir. Nah, bagaimana tata laksananya? Untuk tata laksananya kita pertimbangkan pemilihan terapi antibiotik ya berdasarkan satu, setting perawatannya, ini rawat inap atau rawat jalan. Kemudian derajat pneumonia, apakah derajat berat atau tidak berat, dan juga perlu dipertimbangkan ada komorbid atau tidak. Setelah itu juga harus kita tanyakan atau lihat medical recordnya, apakah ada riwayat infeksi patogen yang multiresisten. Kuman apa itu yang biasanya multiresisten, yaitu MRSA atau Pseudomonas aeruginosa. Lalu juga pertimbangkan apakah sudah pernah dirawat inap sebelumnya dan menerima antibiotik parenteral dalam 90 hari terakhir. Dan ada lagi prinsipnya bahwa antibiotik itu diberikan secepatnya, 1 jam setelah admisi. Jadi begitu pasien masuk IGD dan
dari fototorak kita diagnosis, wah ini bukan fototorak saja, dari klinisnya juga ditambah fototorak kita tentu kalau ini pneumonia, maka sejam setelah kita tegakkan diagnosis pneumonia harus segera diberikan antibiotik. Namun jangan lupa sebelum antibiotiknya masuk, ambil dulu spesimen, apakah itu dahak atau darah, untuk diambil pemeriksaan kulturnya ya. Dan durasi pengobatan antibiotik biasanya minimal 5 hari, bisa diperpanjang sampai 10 hari, 7 hari atau 10 hari, dan bahkan untuk kondisi yang berat bisa sampai 2 minggu. Ini adalah kriteria pneumonia berat, ada kriteria minor atau kriteria mayor. Kalau kriteria mayor cukup satu saja ya. Tapi kalau kriteria minor ini eh, 3 ya. Kalau 3 atau lebih itu adalah berat. Yaitu laju pernapasan lebih dari 30 kali per menit. Lalu eh, PaO2 berbanding fraksi oksigen rasionya kurang dari 250, ada infiltrat multilobar, ada disorientasi dari pasiennya, u- terjadi uremia, terjadi leukopenia atau trombositopenia atau hipotermia atau hipotensi yang membutuhkan resusitasi cairan atau yang agresif. Dan kalau hanya 3 atau lebih, ini sudah masuk kriteria pneumonia berat ya. Kalau yang pneumonia untuk kriteria mayor cukup satu. Apakah shock septic atau gagal napas, itu sudah masuk kriteria pneumonia berat. Ada lagi penilaian pneumonia berat ini kita lihat dari kriteria yang disebut dengan CURB ya, CURB 65. Yang kita lihat CURB itu singkatan dari confusion, U-nya urea, R-nya respiratory rate, ya, B-nya blood pressure, dan 65 itu adalah usia. Masing-masing parameter ini mendapat nilai 1. Nah, kalau eh, poinnya 0 atau 1 itu bisa rawat jalan. Tapi kalau 2 dianjurkan untuk dirawat, apalagi di atas 3, bahkan selain dirawat dipertimbangkan untuk masuk ICU. Jadi biasanya uh, curve 65 ini lebih cepat ya, ininya untuk penilaiannya. Sementara itu ada juga penilaian berdasarkan PSI atau Pneumonia Severity Index. Ini banyak sekali yang harus diidentifikasi, dan juga dengan skor yang cukup bervariasi. Saya kira ini tidak bisa dihafal, difotokopi saja atau dimasukkan ke laptop atau HP. Jadi setiap saat bisa kita lihat, oh ini nilainya berapa ya. Sorry. Nah ini terapi farmakologi untuk CAP. Kalau rawat jalan itu tentu saja perlu bed rest, minum secukupnya. Bila demam, dikompres atau minum obat penurun panas. Bila perlu pakai pengencer dahak, dan biasanya diberikan juga antibiotik ya. Tapi nanti jenis antibiotiknya akan kita bahas belakangan. Nah, kalau pasien-pasien yang rawat inap ruang biasa, tentu saja rawat inap ini karena dia berat, mungkin membutuhkan terapi oksigen, obat-obat simptomatik, pemasangan infus untuk eh, mengembalikan keseimbangan cairannya, atau bahkan ada yang perlu dirawat di ICU, sama mirip dengan yang rawat biasa, perlu oksigen, simptomatik, infusan, antibiotik. Tapi kalau ICU biasanya yang kita pertimbangkan perlu pemasangan ventilasi mekanik. Dan untuk ketiga setting ini, pemberian antibiotik pada setiap pasien harus disegerakan. Nah, ini untuk rawat jalan ya. Eh, terapinya kombinasi ya. Kita harus lihat ini pasiennya ada komorbid atau tidak. Lalu pilihan antibiotiknya mempertimbangkan studi epidemiologi antibiotik setiap negara. Jadi masing-masing negara kadang-kadang berbeda tergantung dari distribusi patogen atau pola kumannya. Ya, pola kuman rumah sakit bahkan berbeda-beda ya. Bahkan kita bisa berikan, walaupun rawat jalan, ini regimen antibiotiknya kombinasi seperti amoxicillin clavulanat ya. Ya, ini pemberian antibiotik kalau yang rawat jalan ya, dengan faktor risiko MRSA atau Pseudomonas aeruginosa ya, ini bisa
antibiotik yang diberikan beta-laktam tambah anti-beta-laktamase atau cephalosporin generasi 1 atau 2 contoh atau macrolide ya. Contohnya amoxicillin, azithromycin, clarithromycin ya dengan dosis yang tercantum di sini. Ini beta-laktam anti beta-laktamase ya. Jadi ini tapi untuk pneumonia yang simpel ya, nggak ada faktor risiko MRSA, nggak ada faktor risiko Pseudomonas aeruginosa, dan juga tanpa komorbid. Bagaimana kalau eh, pasiennya dengan komorbid? Maka kalau ada komorbid biasanya antibiotiknya amoxicillin clavulanat ya atau cephalosporin dan macrolide. Jadi kombinasi ini ya. Macrolide atau doxycycline atau boleh yang monoterapi tapi fluoroquinolone. Pilihan cephalosporinnya ada atau ini adalah amoxicillin clavulanat atau cefditoren atau cefixim atau cefurosim dan kombinasikan dengan azithromycin kah ya atau clarithromycin ya atau kalau semisalkan oh ini nggak bisa nih golongan amoxicillin atau clavulanat boleh eh, dan juga nggak bisa juga kombinasi dengan azithromycin maka boleh kita monoterapi tapi jenis antibiotiknya adalah fluoroquinolone respirasi. Fluoroquinolone respirasi yang dianjurkan adalah levofloxacin atau moxifloxacin. Nah, bagaimana kalau dirawat inap? Tadi sudah disampaikan kalau untuk rawat inap kan biasanya memerlukan terapi oksigen dan kita biasanya menjaga eh, SP2, SP atau eh, saturasi oksigennya ini eh, antara 94% sampai 98%. Lalu juga perlu dievaluasi tanda-tanda dehidrasi. Biasa orang demam yang beberapa hari eh, juga kemudian makannya susah itu kadang-kadang dehidrasi maka perlu pemberian cairan intravena. Dan kalau pasiennya tirabaring tidak banyak gerak maka dapat dipertimbangkan pemberian low molecular weight heparin ya. Ini sebagai profilaksis untuk mencegah tromboemboli vena. Tapi kalau pasiennya walaupun rawat inap tapi masih bisa mobilisasi, masih bisa bergerak, biasanya kita tidak memerlukan pemberian eh, low molecular weight heparin ini. Nah, ini untuk rawat inap obatnya apa? Nah, yang membedakan adalah sebetulnya pilihannya sama, tetapi yang membedakan adalah bahwa untuk rawat inap ini yang diberikan adalah pemberian intravena. Kalau tadi yang rawat jalan kan oral boleh diberikan, tapi kalau rawat inap biasanya pemberian obatnya intravena. Buat yang tidak berat nih, contohnya bisa beta dan macrolide, ya contohnya ampicillin plus sulbactam atau cefotaxime atau ceftriaxone atau cefratrolin tapi dikombinasi dengan azithromycin atau clarithromycin. Kalau tidak mau kombinasi boleh diberikan fluoroquinolone tapi lagi-lagi fluoroquinolone-nya ini harus yang IV, levofloxacin 750 mg intravena atau moxifloxacin 400 mg intravena. Nah, ini tadi sudah disebutkan ya. Bagaimana kalau pasien rawat inap dengan risiko MRSA atau risiko Pseudomonas aeruginosa? Jangan lupa ya lakukan pemeriksaan darah atau kultur darah dan sputum. Ya bisa juga dengan swab nasal PCR atau MRSA. Lalu sebelum hasilnya keluar maka inisiasi pemberian antibiotik secara empiris. Tapi saya kira rumah sakit YRC juga mesti mengeluarkan pola kuman ya. Jadi mungkin bisa minta ke teman-teman dari mikrobiologi klinik untuk menerbitkan pola kuman ini untuk setiap 6 bulannya supaya kita bisa melakukan pemilihan antibiotik sesuai dengan pola kuman di rumah sakit. Nah, ini dikatakan antibiotik itu eh, bisa sampai 48 jam atau 72 jam, kemudian kita bisa melakukan evaluasi.
Dan biasanya pasien-pasien yang dirawat ini, terutama kalau dengan risiko MRSA dan Pseudomonas aeruginosa, kita itu memberikan pemberian antibiotik dengan pola deeskalasi. Artinya adalah berikan antibiotik dengan kemampuan atau potensi yang paling tinggi, lalu setelah 48 jam kemudian diturunkan ya. Nah, ini yang masih tentang rawat inap ya, tapi pasien ini punya data rawat inap sebelumnya dan juga punya data bahwa pernah mendapatkan antibiotik parenteral dalam 90 terakhir. Juga terdapat faktor risiko MRSA atau Pseudomonas aeruginosa, ini artinya masuk kategori berat ya. Nah, sama prinsipnya, segerakan antibiotik yang sifatnya empiris sambil kemudian menunggu hasil biakan. Dan untuk melakukan mengirim hasil biakan ini, ambillah spesimennya sebelum antibiotiknya masuk. Nah, kalau kemudian kita curiga ini Pseudomonas aeruginosa atau MRSA, maka ada tambahan pilihan antibiotik. Untuk MRSA ini bisa ditambahkan vancomycin atau linezolid ya. Sementara untuk Pseudomonas aeruginosa, kita ini pasiennya datang dan kita tahu oh ini sebetulnya Pseudomonas aeruginosa, maka pilihannya adalah piperacillin tazobactam atau cefepime atau ceftazidime ya, atau aztreonam atau meropenem atau imipenem. Ini dosisnya juga sudah ada di sini. Nanti ini akan kita bagikan ya kepada peserta ini. Nah, kapan sih kalau CAP ini dirujuk? Ini tentu saja kalau rumah sakit tempat merawat ini tidak punya fasilitas yang cukup, maka dilakukan kan tadi saya sebutkan pneumonia yang dirawat ini setelah 48 jam atau 72 jam harus dievaluasi apakah dia membaik atau memburuk. Kalau dia membaik, maka antibiotiknya diturunkan dengan cara deeskalasi. Tapi kalau memburuk, kita bisa meningkatkan antibiotiknya dan juga dievaluasi apakah membutuhkan ventilasi mekanis atau tidak, apakah dia shock septis, septik atau ada superinfeksi lainnya dengan pneumonia nosokomial. Nah, ini tentu saja misalkan butuh ICU, sementara ICU kita penuh dan tentu kita harus mencarikan ICU untuk tempat lainnya. Dan juga dirujuk kalau mungkin ternyata terjadi emboli paru, ada infark miokard, gagal ginjal, dan mungkin kita tidak punya fasilitas HD. Kalau kita punya sih nggak perlu dirujuk ya. Dan juga kalau kemudian ada emphysema, endokarditis, meningitis, artritis, dan mungkin tidak ada sarana untuk katakanlah kalau emphysema pemasangan ICD ya, intercostal device ya. Ini clinical pathway pneumonia ini kan contohnya yang di persahabatan ini disebutkan nama pasien, jenis kelamin, dan data-data ya sampai berat badan jangan lupa. Kemudian diagnosis masuk apa, keluarnya apa, penyebab utamanya apa. Jangan lupa sebutkan ICD-nya, penyakit penyertanya apa, komplikasinya apa, tindakan apa saja, lama rawat berapa lama, dan apakah ini ruang rawatnya di kelas tertentu dan apakah rujukan atau tidak. Ya, dan ini kalau di IGD atau di Poli ini yang harus kita buat juga ya. Asesmen awalnya seperti apa ya, kemudian jangan lupa sebutkan DPJP-nya, hasil labnya seperti apa, DPL-nya, hapusan gram, glukosa, juga nilai fungsi ginjal, fungsi hati, dan pemeriksaan lainnya. Lalu foto torak atau CT scan torak juga disebutkan di sini ya. Ya, radiologi juga disebutkan, hasil kultur juga disebutkan, asuhan keperawatannya juga ditulis di sini. Nah, dan ini juga, wah, asuhan keperawatan ini cukup banyak ya. Jadi, memang teman-teman perawat kita akan banyak sekali harus mengisi-ngisi clinical pathway ini ya.
lalu konsultasi kemana saja, tata laksana medis, terapi oksigennya, terapi cairan, medikamentosanya sebutkan yang oral apakah ada, yang injeksi, jangan lupa dosisnya juga, dan diet nutrisinya jangan lupa nih dari gizi nih harus mengisi juga asupan gizinya seperti apa, ya juga asuhan farmasinya, edukasi, rehabilitasi, kemudian outcome nih. Kalau pada saat dipulangkan, apakah batuknya berkurang, udah nggak ada, ya. Lama rawatnya apakah sesuai dengan PPK-nya ya. Kalau IRC PPK 3 itu ya. Lalu rencana pemulangannya, edukasi waktu saat pulang seperti apa, rencana pemulangan kapan, ya. Lalu ada verifikasi dari kepala ruangan dan juga verifikasi dari DPJP yang harus dibuktikan dengan tanda tangannya. Nah, sedikit tentang HP dan VAP tadi dari segi definisi sudah saya sebutkan di atas ya. Definisi HP adalah pneumonia yang terjadi setelah 48 jam atau lebih pasien dirawat di rumah sakit dan telah disingkirkan semua infeksi yang terjadi sebelum masuk rumah sakit. Kemudian juga kalau yang VAP adalah sama definisinya, bedanya hanya yang kalau satu dirawat, yang satu setelah diintubasi. Tata laksananya, prinsip dasarnya utamakan antibiotik spektrum sempit untuk pengobatan empiris, lalu dosis antibiotik awal yang tepat, terutama kasus yang berat. Pertimbangkan deeskalasi antibiotik, hindari penggantian antibiotik sebelum 72 jam. Pilih antibiotik berdasarkan data mikroba dan sensitivitas. Ini yang tadi saya sampaikan. Rumah sakit CHC masih punya nih data mikroba atau biogram ya. Dan ini pola kuman maksudnya, dan termasuk pola sensitivitas dari antibiotiknya. Ini terapi empirik untuk HP. Kalau tanpa risiko MRSA bisa pakai cefepime, levofloxacin, imipenem, meropenem, dan piperacillin tazobactam. Namun kalau ada faktor risiko MRSA, salah satu dari yang ini nih, cefepime, levofloxacin, imipenem, meropenem, dan lain-lain ditambah. Jadi karena dia ada faktor risiko MRSA, maka ditambahkan dengan vancomycin, ya, atau linezolid. Tapi memang kadang-kadang linezolid ini mahal dan vancomycin juga kadang-kadang ketersediaannya terbatas. Nah, kalau untuk empirik HAP itu untuk yang ada riwayat antibiotik intravena sebelumnya dalam 90 hari terakhir atau juga dengan risiko mortalitas yang tinggi, maka pilih 2 dari antibiotik di bawah ini, tapi hindari pemberian beta laktam ya. Tadi yang bisa dipilih adalah piperacillin tazobactam atau cefepime atau levofloxacin, spirolacin atau imipenem atau meropenem atau mikasin, gentamicin, torabicin atau acetaminophen. Jadi pilih 2 dari yang disebutkan di bawah. Ditambahkan dengan vancomycin atau linezolid ya. Jadi 3 nih. Karena dia HP cukup berat ya. Terapi empirik VAP. Nah, untuk kalau dengan gram positif atau aktivitas MRSA ini maka memberikan vancomycin atau oxazolidonon atau linezolid ya. Empirisnya kalau gram negatif tadi gram positif, kalau gram negatif kalau kita curiga kemungkinan pseudomonas maka berikan penisilin anti pseudomonas seperti piperacillin tazobactam atau cephalosporin yaitu cefepime atau carbapenem atau monobactam seperti Astreonam. Bagaimana kalau kumannya gram negatif dengan aktivitas anti pseudomonas non beta laktam, maka pilihannya adalah spirofloxacin atau levofloxacin atau aminoglukosa seperti amikacin, gentamicin, tobramycin. Nah, ini beberapa pilihan obat untuk HP dan VAP, tapi yang sifatnya sudah definitif, belum empiris. Bukan empiris saja, definitif artinya kita sudah dapatkan pola kumannya. Ini pilihannya ya, jenis antibiotiknya vancomycin linezolid untuk MRSA, amisok, amoxiclav, triaxon, cefotaxime, levofloxacin untuk MSSA, kemudian untuk
Pseudomonas aeruginosa ada beberapa pilihan, cefepime, ceftazidime, levo, cipro, meropenem, imipenem, dan dosisnya ini bisa dilihat di slide ini. Bagaimana kalau definitif mikrobanya adalah Klebsiella pneumoniae, maka ini pilihannya amoxiclav, ceftriaxone, cefotaxime, levofloxacin. Kalau Acinetobacter baumannii bisa ampicillin subactam, meropenem, imipenem. Lama terapi, lama pengobatan 7 hari pemberian antibiotik ini bisa diperpendek jadi 5 hari kalau ada perbaikan cepat, tapi bisa bahkan diperpanjang menjadi 10 hari bahkan atau 2 minggu kalau terjadi perburukan. Atau diubah antibiotiknya kalau perburukan, karena jangan-jangan antibiotik yang kita berikan tidak cocok. Nah, respon terapi tadi saya sebutkan 48 sampai 72 jam setelah terapi. Hindari penggantian antibiotik sebelum 72 jam pertama. Lalu modifikasi antibiotik berdasarkan hasil kultur dan hasil efektivitas sebelumnya atau hasil sensitivitas juga. Dan kultur kuantitatif saluran nafas digunakan untuk menilai respons mikrobiologis dan lihat juga parameter klinis. Lihat leukositnya turun apa enggak, oksigenasinya apakah eh, bisa diturunkan konsentrasi eh, oksigennya, suhu tubuhnya menurun. Dan ini biasa perbaikan terjadi setelah eh, 48 sampai 1 minggu, 48 jam sampai 1 minggu. Dan juga bisa dilihat perbaikan fototorak ya. Bagaimana kalau tidak terjadi perbaikan klinis? Bisa jadi eh, antibiotiknya tidak sesuai dengan kuman penyebab, atau mungkin kita salah diagnosis ya. Eh, Kita anggap pneumonia padahal mungkin emboli paru, neoplasma atau gagal jantung, atau mungkin tidak terjadi perbaikan klinis karena komplikasi. Komplikasinya kalau pneumonia bisa emphysema, abses, atau infeksi akut atau juga demam karena hal yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah kita perlu pemahaman tentang definisi, klasifikasi, dan epidemiologi pneumonia esensial untuk pendekatan yang tepat dalam mengatasi infeksi paru. Lalu kita bisa menentukan terapi CAP secara empiris berdasarkan distribusi pola patogen. Jadi sekali lagi rumah sakit CRC harus punya pola kuman dan itu bisa dikeluarkan tiap 6 bulan. Dan juga penentuan terapi berdasarkan derajat klinis, ada komorbid atau tidak, atau apakah ada risiko resistensi. Ya. Pengobatan empiris MRSA atau Pseudomonas aeruginosa diberikan jika terdapat faktor risiko untuk MRSA ataupun Pseudomonas. Dalam mengatasi HP atau PHP, pemilihan regimen dengan dosis yang tepat sangat krusial untuk meningkatkan efikasi pengobatan dan mengurangi risiko resistensi. Dengan menerapkan rekomendasi berbasis bukti, pemilihan antibiotik dapat mengurangi mobilitas dan mortalitas akibat pneumonia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada uh, Baik, Prof. Ya, nanti diselesaikan ya, Prof. Ya. ya. Baik, ya. Ada lagi teman-teman? Izin dok, Ya, ya izin Prof untuk bertanya. Ini untuk kasus-kasus pneumonia kan terkadang di IGD juga lumayan ya dok ya, termasuk apalagi TB dok. Kalau untuk TB kan udah pasti ini kita masukkan ke ruang isolasi ya dok ya. Cuman kalau untuk kasus pneumonia, pneumonia seperti apa ya dok yang bisa kita isolasikan sebelum ini pasien tersebut diindikasikan dengan TB gitu dok? Kalau pneumonia sih nggak perlu isolasi. Dan di IGD mestinya kita udah bisa menduga ini pneumonia atau TB karena karakteristik penyakitnya kan berbeda sekali ya. Kalau TB itu penyakit kronik, kalau pneumonia kan penyakit akut tadi ya. Jadi saya kira sih harusnya di IGD udah bisa tuh dipilah ini TB atau ini pneumonia. Dan pneumonia nggak perlu lagi diisolasi kecuali pneumonianya karena COVID misalnya. Oh baik Prof. Ya. Mungkin berarti untuk kalau seandainya TB meskipun miliar ataupun yang ini digabung itu masih bisa ya Prof ya? Ya TB mestinya punya di ruangan TB ya. Jangan digabung sama pasien yang lain. Kasih kalau Untuk TB, kasus yang sama-sama TB tapi TB-nya TB yang miliar yang lebih itu dok Prof, apa mengarahnya lebih berat gitu Prof?
Ya, sesama TB nggak apa-apa, tapi jarak tempat tidurnya minimal 2 meter lah ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, Terima kasih, Prof. ya. Assalamualaikum Dr. Irma. Dengan Yadi dok. Waalaikumsalam. Oh, dengan, iya Kang Yadi silakan. PPI, silakan. Iya baik. Mohon izin Prof. Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengan Yadi dok, izin bertanya dok. Itu tadi melanjutkan dari pertanyaan Pak Eko terkait untuk pneumonia yang tidak usah memakai fasilitas isolasi. Itu jika pasien nanti rawat inapnya di ruangan ranah biasa, apakah sistem cohorting aja sudah cukup dok? Tanpa kita masukkan ke ruangan isolasi, karena apakah untuk kasus pneumonia itu masih boleh di atas dok? Dengan kita cohorting aja seperti itu? Boleh. Boleh. Saya kira boleh di cohorting aja kan pneumonia ini nggak mesti diperlakukan sebagaimana TB. Jadi boleh dirawat dengan cohorting saja. Baik. Mungkin sambil kita edukasi pemakaian masker juga dok ya untuk pasiennya. Oh iya, itu orang batuk kan mau pneumonia, mau TB atau apapun kan harus pakai masker. Siap. Baik Prof, terima kasih Prof. Sama-sama. Betul. Salam. Satu pertanyaan lagi mungkin ya, Prof ya, melihat ada Ya. keterlibatan satu ya. Ada lagi dari rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya pada Prof? Oke, kalau tidak ada, Mungkin, saya itu ya, Prof. selesai ya. Sekiranya sudah tidak ada pertanyaan lagi, izin saya akhiri, Prof. Terima kasih Ya, atas baik, terima kasih. waktunya untuk pemaparan materi mengenai PNPK pneumonia, ilmu untuk kita semua ya, Prof ya. Insya Allah bermanfaat. Pada rekan-rekan sekalian juga terima kasih. Izin saya akhiri Kamis Klinik pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Prof dan rekan-rekan sekalian, Dr. Anika. Terima kasih banyak. Ya, izin Masih, saya Prof. tutup. Dr. Andika. Wabillahi Terima kasih. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi Terima kasih, Prof. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Izin saya akhiri Zoom. Terima kasih Dr. Irma. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Irma, Dr. Adi Terima semuanya. kasih ya, Pak Yadi.